Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Nafisa dengan NPM 21150611111 dari PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan 35 pertanyaan tentang mata kuliah Bahasa Inggris. Baik, di sini terdapat soal, kita harus mengisi titik-titik kosong di mana kita harus menggunakan tenses yang benar. Jadi nomor satu soalnya titik-titik your mother and father titik-titik three language. Nah di sini ada pilihan yang A did dan speaks, kemudian B does dan speak, kemudian yang C do speaks, kemudian yang B itu ada do speak. Di sini kita menggunakan do karena di sini jawabannya do dan speak. Menggunakan do karena di sini orangnya yaitu your mother and father. Kemudian di sini menggunakan speak, tidak pakai s atau es karena verb yang menggunakan s atau es itu hanya dipergunakan untuk she, he, it saja. Jadi jawabannya yaitu do your mother and father speak three language. Kemudian kita beralih ke nomor 2, someone titik-titik the door no. We are not in the living room. Kemudian ada pilihan yang A, are knocking, B, knock, C, knocking, is knocking, kemudian yang D, knocked. Di sini jawabannya adalah yang C, is knocking, karena terdapat keterangan waktu yaitu now, artinya dia sedang terjadi, jadi menggunakan verb plus ing. Jadi jawabannya someone is knocking the door now, we are not in the living room. Baik, di sini nomor 3, soalnya Asahi titik-titik his teacher before he come home. Kemudian ada pilihan yang A, have help, kemudian B, had help, kemudian yang C, has help, dan yang D, helps. Di sini terdapat keterangan bahwa dia tuh lampau, yaitu before he come home, artinya dia menggunakan had, kemudian menggunakan kata kerja kedua yaitu helped. Jadi jawabannya Asahi had helped his teacher before he come home. Kemudian soal keempat yaitu ada soal he start to make a living after he lived on his own apartment. The underline word mean, jadi di sini soalnya kita disuruh cari sinonim dari kata yang bergaris bawah yaitu started. Kemudian pilihannya itu ada A, turn on, B, begin, C, stay, and D, get out. Jadi di sini sinonim dari started yaitu adalah begin, di mana artinya yaitu adalah memulai. Lalu nomor 5 yaitu ada soal what did you do 4 hours ago? Kemudian kita disuruh mengisi titik-titik atau jawaban dari pertanyaan tersebut menggunakan tenses yang sama yaitu past tense, di mana di soal tertuliskan did yang artinya lampau, maka jawabannya juga harus lampau menggunakan verb kedua, yaitu yang A. Jadi jawabannya I attended the English class. Kemudian nomor 6 soalnya, what are they doing right now? Ada pilihannya yaitu A, they are doing writing a poetry. Kemudian B, they write a poetry right now. Kemudian ada yang C, they are writing a poetry. Kemudian yang D, they usually go writing a poetry. Jadi di sini pertanyaannya yaitu menggunakan verb ing, di mana ada kata doing, jadi dia menggunakan continuous, maka jawabannya juga harus menggunakan continuous. Maka jawabannya yaitu adalah yang C, they are writing a poetry. Yang A juga menggunakan verb ing, namun dia menggunakan doing dan writing, jadi salah. Kemudian nomor 7 soalnya, Arthur, Travis, and Danny titik-titik here for 15 years. Kemudian pilihannya itu ada A, been, B, being, have, kemudian C, have been, kemudian D, be, have been. Jadi di sini dia menggunakan keterangan waktu for 15 years, artinya dia menggunakan perfect. Jadi present perfect, jadi menggunakan have been. Kemudian soal nomor 8 yaitu Dita receives a lot of present. Jawaban
pilihannya A. Now, B. Tomorrow, C. Yesterday, and D. Every Sunday. Jadi di sini nomor 8 menggunakan present tense yang artinya dia itu terjadi every Sunday. Jadi bukan now, tomorrow itu now itu menggunakan verb ing, tomorrow itu menggunakan future, kemudian yesterday itu lampau, jadi jawabannya adalah yang D, yaitu every Sunday. Kemudian nomor 9 soalnya, she often titik-titik lunch in the canteen. Kemudian di sini ada pilihan A, eat, B, eats, C, eating, D, have eating. Di sini kita lihat tensesnya yaitu simple present, jadi menggunakan verb pertama. Kemudian kita melihat subjeknya yaitu adalah she, maka verbnya ditambah s. Jadi jawabannya she often eats lunch in the canteen. Kemudian nomor 10 soalnya she usually titik-titik on a bench but she titik-titik sitting on the grass. Artinya nomor 10 ini menggunakan simple present. Jadi di sini jawabannya itu A, sits, dan isn't like. Karena subjeknya she, maka verbnya ditambah s. Kemudian yang kedua itu negatif, jadi menggunakan not, jadi isn't like. Jadi jawabannya she usually sits on a bench, but she isn't like sitting on the grass. Baik, di sini nomor 11 soalnya, titik-titik Adit dan Nicole at the campus last night. Di sini karena subjeknya itu jamak, maka menggunakan were. Juga menggunakan were karena di sini ada keterangan waktu last night, yaitu artinya masa lampau. Jadi yang benar itu jawabannya were Adit and Nicole at the campus last night. Kemudian nomor 12 soalnya, he was helped by a beautiful nurse. What a lucky guy. The underlined word has nearly same meaning as, artinya kita harus mencari sinonim dari kata yang bergaris bawah, yaitu beautiful, yang artinya cantik. Maka kita lihat di pilihannya yang ada A, yaitu awesome, artinya luar biasa, maka bukan sinonim dari beautiful. Kemudian ada yang B, pretty. Pretty artinya juga cantik, jadi pretty merupakan sinonim dari beautiful. Kemudian yang C itu modest, artinya sederhana, dan D artinya ramah. Jadi yang benar jawabannya adalah B, pretty. Baik, ke nomor 13 soalnya, please come to my birthday party, titik-titik, 9 o'clock tomorrow morning. Don't be late. Kemudian pilihannya ada A, in, B, on, C, at, dan D, to. Di sini kita lihat bahwa dia menunjukkan waktu yang spesifik, maka kita menggunakan preposition at. Kemudian nomor 14 yaitu X, why titik-titik you answer my phone last night? Why? Sorry, I titik-titik out to meet my lecturer and I left my mobile phone at home. Kemudian di sini kita mengisi ada pilihannya yaitu A, don't, dan go, B, don't, dan when, C, don't, dan go, didn't, dan when. Baik, di sini ada keterangan waktu yaitu last night, artinya kemarin malam, jadi menggunakan melampau, maka menggunakan did. Karena dia merupakan kalimat negatif, maka didn't. Lalu di sini karena lampau, maka verbnya juga harus lampau yang kedua, maka di sini yang benar itu when. Maka jawabannya adalah D, didn't, dan when. Kemudian nomor 15 soalnya, I was born titik-titik 2003, it means I am currently 19 years old. Di sini pilihannya adalah in, on, at, dan to. Karena di sini waktunya itu dituliskan 2003, artinya sudah terjadi lama dan tidak spesifik, maka preposition yang digunakan itu adalah in. Kemudian nomor 16 soalnya, she brought her old car to the garage. Jadi di sini kita menentukan her itu termasuk pronoun, verb, preposition, atau adverb. Jadi her itu merupakan kata ganti orang, jadi jawabannya adalah yang A, yaitu pronoun.
17. She drives very carefully because she has traumatic car accident. Jadi kata yang diambil yaitu carefully yang artinya berhati-hati. Di sini carefully ini menunjukkan, mendeskripsikan dari kata kerja yaitu drives. Jadi kata carefully ini termasuk dari adverb. Jadi jawabannya adalah yang D, adverb. Lalu nomor 18, Lisa is an amazing English teacher at school. Jadi yang kata yang diambil yaitu adalah Lisa, di mana dia merupakan sesuatu noun karena dia memakai nama. Jika dia menggunakan she atau her atau she atau he, maka dia adalah pronoun. Namun di sini menggunakan Lisa, maka jawabannya D, noun. Lalu nomor 19, we got a room with very beautiful view here, but it is very expensive. Kemudian kata yang diambil yaitu adalah we. We ini merupakan kata pronoun di mana dia merupakan kata ganti orang yang artinya kita. Baik, nomor 20. It is nice to meet you since we haven't met each other for 2 months. Kemudian kata yang diambil yaitu adalah nice. Nice di sini merupakan kata sifat di mana dia mendeskripsikan suatu noun, maka nice termasuk kata adjective. Jadi jawabannya itu adalah yang A, adjective. Kemudian nomor 21, I don't believe him because he has lied to me for many times. Kemudian kata yang diambil yaitu adalah believe, di mana believe ini merupakan kata kerja yang artinya mempercayai, maka itu termasuk verb. Jadi jawabannya yang benar B, verb. Lalu nomor 22, if we run this program well, we can get extra bonus from our boss. Kemudian kata yang diambil yaitu adalah well, artinya baik. Jadi baik di sini mendeskripsikan kata kerja yaitu run this program, maka kata well di sini termasuk adverb. Jadi jawabannya itu adalah yang D, adverb. Lalu nomor 23, I haven't finished my project because I am very busy. Di sini kata yang diambil yaitu adalah because, di mana because di sini artinya karena, dan kata ini termasuk ke dalam conjunction. Jadi yang benar adalah A, conjunction. Lalu nomor 24, you should try the new dish in the restaurant near my office. Kata yang diambil yaitu adalah try. Try di sini artinya mencoba, maka kata tersebut termasuk kata kerja, maka jawaban yang benar adalah B, verb. Lalu nomor 25, Sarah, where did you buy your new bag last night? Lalu Tina, titik. Di sini pilihannya ada A, I sold it in Gramedia, B, I borrowed it from my friend, C, I bought it in Fajar Agung, D, I took it in Ramayana. Jadi jawaban yang benar di sini karena menggunakan kata lampau di mana di soal tertulis did, maka kata kerja jawabannya juga harus kata kerja lampau yaitu kata kerja kedua. Lalu di sini pertanyaannya dari Sarah, di mana kamu membeli? Maka jawabannya seharusnya saya membeli ini di titik. Maka jawaban yang benar yaitu C, I bought it in Fajar Agung. Artinya saya membeli ini di Fajar Agung. Lalu nomor 26, someone cleans the room every day. Passive voice is, di soal ini kita disuruh menentukan passive voice dari sentence someone cleans the room every day. Jadi kalau pasif itu dia objeknya yang jadi di depan. Di dalam soal itu objeknya yaitu the room. Maka the room itu ditaruh di depan. Lalu kata kerjanya diubah menjadi kata kerja kedua dan ditambah by. Maka jawaban yang benar adalah B. The room is cleaned by someone every day. Nomor 27, the kid has broken the toy. Passive voice-nya yaitu pilihan yang A yaitu the toy has been broken by the kid. B, the toy will be broken by the kid. C, the toy is being broken by the kid. Lalu D, the toy is broken by the kid. Di sini terdapat
di soal terdapat kata has, maka dia termasuk kata lampau, maka passive voice-nya juga harus menggunakan has. Lalu ditambah dengan been, kata kerja ketiga, dan by. Maka jawabannya yang A, the toy has been broken by the kid. Lalu nomor 28, you were pulling this door last night at 9 o'clock. Jadi di sini objeknya yaitu adalah this door, lalu kata subjeknya yaitu you, artinya you akan ditaruh di belakang dan the door ditaruh di depan. Lalu di sini verbnya menggunakan verb being, maka harus menggunakan was being. Jadi dia ini tensesnya past continuous. Jadi jawabannya itu ada yang A. This door was being pulled by you last night at 9 o'clock. Lalu nomor 25 soalnya we ate something in front of your child. Lalu kita disuruh mencari passive voice-nya, di mana di sini kata bendanya yaitu adalah something, maka ditaruh di depan, kemudian subjeknya we ditaruh di belakang, dan karena di sini menggunakan verb kedua yaitu ate, maka artinya itu lampau, maka kita harus menggunakan auxiliary was, lalu menggunakan verb ketiga. Jadi di sini jawabannya D, something was eaten by us in front of your child. Kemudian di sini ada nomor 30 soalnya, neither lunch, dinner was served at the restaurant. Artinya di sini kita disuruh mengisi titik-titik, di mana di sini ada kata-kata neither lunch, dinner. Artinya jawabannya itu adalah nor, karena neither itu selalu berdampingan dengan nor, bukan or, but, ataupun and. Jadi jawabannya neither lunch nor dinner was served at the restaurant. Lalu nomor 31, my sister, I saw the Indonesian Model Grand Final last week, so we didn't know who the winner was. Jadi di sini artinya kakak saya dan saya tidak kakak saya menonton melihat Indonesian Model Grand Final minggu kemarin, jadi kita tidak mengetahui siapa pemenangnya. Artinya di sini kalimatnya adalah negatif, maka yang digunakan neither nor. Jika kalimatnya menunjukkan positif, maka yang digunakan either or. Jadi jawabannya adalah B, neither my sister nor I saw the Indonesian Model Grand Final last week, so we didn't know who the winner was. Sekarang nomor 32, G-Dragon who comes from South Korea is one of the people in the world. Jadi artinya G-Dragon adalah seseorang yang berasal dari Korea Selatan, adalah orang yang titik-titik di dunia. Jadi di sini kita disuruh mencari kata yang menunjukkan paling kaya, di mana pilihannya itu ada A, more rich, yang artinya lebih kaya, B, richer, lebih kaya juga, kemudian C, most rich, D, richest, yang artinya paling kaya. Namun di sini yang benar bukan most rich, tetapi richest. Jadi jawabannya, G-Dragon who comes from South Korea is one of the richest people in the world. Nomor 33, if I work harder, I my paper in due time. Jadi di sini merupakan pertanyaan kondisional, di mana di sini menggunakan if clause yang menggunakan present tense, maka merupakan conditional type 1, maka jawaban main clause-nya harus menggunakan will plus verb 1. Jadi jawabannya yang A, will finish. If I work harder, I will finish my paper in due time. Kemudian di sini ada nomor 34. If it were not for your education, you such a good position. Di sini if clause-nya menggunakan were not, jadi merupakan past tense. Jadi ini merupakan conditional tipe 2,
Jadi, main clause-nya harus menggunakan would dan, verb one. Jadi jawabannya would not have. Menggunakan would not karena di sini kalimat negatif. Jadi, if it were not for your education, you would not have such a good position. Lalu nomor yang terakhir, nomor 35, Lisa, did you buy the computer? Kemudian Jenny menjawab, no, I would have if my father, titik, titik, titik. Jadi di sini kondisionalnya main clause-nya menggunakan I would have. Jadi merupakan kondisional tipe 3, jadi jawabannya harus menggunakan had plus verb 2. Jadi jawabannya yang B, had given me the money. Jadi no, I would have if my father had given me the money. Baik, sekian penjelasan saya mengenai 35 soal dari mata kuliah Bahasa Inggris. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.